Tiada yang sepertimu, sungguh berharga, mulia dan sempurna. Ku rindu mengenalmu, tinggal di dalammu, biar ku hidup mengasihimu. Yesus, ku kagum kepadamu, Engkau harta yang tak ternilai. Tunjukkanlah jalanmu, ajarku mengenalmu, biar ku selalu setia kepadamu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kembali lagi bersama saya, Catherine Kristiani. Kali ini saya ingin membagikan sharing firman Tuhan yang saya beri judul Bagaimana Menghasilkan Buah yang Sesuai dengan Pertobatan. Kita tahu sebagai seorang Kristen, sama seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa saya tidak berbicara soal agama, tetapi saya berbicara soal kekristenan. Seseorang pribadi yang benar-benar mau mengikuti jejaknya Kristus, bahkan menjadi murid Kristus yang dalam bahasa aslinya adalah matetes. Nah, kita tahu untuk menjadi seorang Kristen, untuk menjadi seorang pengikut Kristus ada harga yang harus dibayar. Alkitab berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, firman Tuhan katakan, mengikut Kristus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, every day. Berarti tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak melakukan apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, apa yang menjadi bagian dari kebenaran, kalau kita benar-benar seorang pengikut Kristus. Tetapi bagaimana caranya untuk kita menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan? Karena banyak dari kita, banyak umat-umat Kristen yang hanya sekedar datang ke gereja, hanya sekedar melakukan ritual-ritual agama. Oleh karena itu, kalimat hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan itu dikatakan oleh seorang Yohanes Pembaptis yang ditujukan kepada orang-orang Farisi dan para ahli-ahli Taurat pada zaman itu. Karena sama seperti kita kebanyakan, orang-orang Farisi dan para ahli-ahli Taurat hanya tahu tentang nilai-nilai agama, hanya mendandani dirinya supaya terlihat religius, tetapi pada kenyataannya berbanding terbalik. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus memiliki hati yang benar-benar rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Karena sama seperti sebuah pohon yang menghasilkan buah, pohon itu tidak menikmati buah yang dia hasilkan untuk dirinya sendiri, melainkan buah itu akan dipetik dan dinikmati oleh orang yang memetiknya. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, maka hidup kita ini berguna bagi orang lain. Hidup kita ini dinikmati oleh orang-orang yang memetik buah dari kehidupan kita. Jadi salah besar
kalau kita meminta kepada Tuhan untuk hidup kita berbuah, tetapi justru kita menikmati buah itu bagi diri kita sendiri, karena tidak ada pohon yang menikmati buah dari pohonnya sendiri. Dan bagaimana caranya? Oleh karena itu kita sama-sama buka Efesus 3 ayat 16 sampai 21. Efesus 3 ayat 16 sampai 21 saya bacakan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Berhenti sampai situ. Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat ini adalah ayat-ayat yang merupakan doa Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Efesus. Paulus berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kita semua oleh rohnya di dalam batin kita. Supaya ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita dikuatkan bukan oleh kekuatan diri kita sebagai manusia yang terbatas, tetapi dikuatkan oleh roh Yesus di dalam batin kita. Ketika kita sudah dikuatkan, ayat selanjutnya mengatakan, sehingga oleh iman kita, Kristus diam di dalam hati kita dan kita berakar serta berdasar di dalam kasih. Di situ ada kata berakar dan berdasar. Kunci bagaimana sebuah pohon menghasilkan buah, pertama-tama pohon itu harus ditanam, berakar kuat, bertumbuh lalu berbuah. Begitu juga dengan hidup kita. Untuk kita bisa menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, kita harus berakar. Sama-sama katakan berakar. Berakar berbicara soal agriculture, berbicara soal pertanian, di mana kalau misalnya sebuah pohon atau sebuah tanaman berakar kuat, terutama di dalam musim-musim kemarau, di musim-musim kering. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau misalnya Tuhan mengizinkan untuk bagaimana kita mengalami musim-musim kemarau, musim-musim kering, atau yang sering kita sebut sebagai padang gurun, berarti itu artinya Tuhan sedang mengizinkan kita untuk berakar kuat. Karena sama seperti sebuah pohon, sama seperti sebuah tanaman yang tidak bisa hidup, apalagi menghasilkan buah, kalau dia tidak berakar kuat. Di masa kemarau, di musim kering, pohon itu akan terus mencari sumber air, sehingga akar itu akan mencapai sebuah kedalaman tanah tertentu untuk mencari sumber air. Untuk kita menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu tidak ada yang namanya instan. Kita perlu diproses. Kita perlu melewati berbagai musim yang tidak mengenakan bagi hidup kita. Dan di situ ketika kita sudah mengetahui bahwa ternyata ada tujuan Tuhan untuk membuat pribadi setiap kita menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, maka kita tidak akan bersungut-sungut lagi. Kita tidak akan ngomel-ngomel lagi. Supaya kita jangan berputar di padang gurun sama seperti yang bangsa Israel alami. Amin, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan selanjutnya berdasar di dalam kasih. Berdasar itu berbicara soal arsitektur, berbicara soal bangunan. Bagaimana kita membangun sesuatu di atas dasar yang kokoh. Firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tetapi kita dapat memilih untuk membangun di atas dasar Yesus Kristus itu dari bahan dasar apa? Emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ditambah lagi Matius 7 ayat 24-27 mengatakan, barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika datangnya banjir, angin, atau bencana alam lainnya, rumah itu tidak roboh. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang hanya sekedar mendengar dan hanya sekedar tahu tetapi tidak melakukannya. Ia sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir.
ketika datang banjir dan angin saja, rumah itu sudah roboh. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan menginginkan kita untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menginginkan kita untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, supaya hidup kita memberkati banyak orang, supaya hidup kita mencerminkan Kristus. Oleh karena itu, kita perlu membayar harga, yaitu berakar dan berdasar di dalam kasih Kristus. Kita perlu menerima kasih itu terlebih dahulu, lalu kita bisa memberikan kasih itu kepada orang lain. Amin. Ayat selanjutnya, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Setelah kita berakar dan berdasar, Paulus katakan supaya kita dapat memahami. Memahami dalam bahasa aslinya adalah kata labosi, bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru, yang artinya adalah bukan hanya sekedar tahu, tetapi menjadikan milik kita sendiri. Jadi kita tahu bahwa Kristus adalah seorang pribadi yang sangat mengasihi kita, sehingga kita dapat memahami betul bahwa Dia mengasihi kita bukan hanya dengan perkataannya, bukan hanya sekedar janji-janjinya, tetapi Dia mengasihi kita dengan kasih yang tidak bersyarat, dengan kasih yang tidak pamrih. Oleh karena itu kita tahu betapa dalam, lebar, panjang, dan tingginya kasih Kristus. Dan ayat selanjutnya mengatakan, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ketika kita sudah berakar, berdasar, Paulus katakan kita memahami. Dan yang terakhir kita mengenal. Dalam bahasa aslinya ini adalah ginosko, sama-sama bahasa Yunani, yaitu mengetahui secara pribadi alias mengalami. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita? Ketika kita ada di musim-musim yang kita membutuhkan mujizat, di musim-musim yang dimana kita membutuhkan sebuah hal yang mustahil menjadi mungkin. Dan ingat, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus namanya, adalah Allah atas kemustahilan. Allah yang sanggup mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Disitulah kita akan mengalami mujizat-mujizat. Kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dunia ini berikan, yang hanya Yesus Kristus bisa berikan, karena Dia adalah Allah atas kemustahilan. Oleh karena itu, ketika kita diizinkan Tuhan seolah-olah berada di dalam lembah kekelaman hidup kita, percayalah, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita, bahkan membiarkan kita, tetapi Dia adalah Tuhan yang akan mengulurkan tangannya. Sebab apa? Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita. Tetapi terlebih daripada itu, Tuhan ingin supaya kita mengalami Dia secara pribadi, sehingga tidak ada satupun orang atau bahkan peristiwa-peristiwa di dunia ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Setelah itu, di ayat selanjutnya ini adalah sebuah ayat yang kita rindukan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi kita sekarang sudah tahu apa yang menjadi kunci supaya hidup kita berbuah, terutama menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Kita perlu berakar dan berdasar pada kasih Kristus. Karena dengan seperti itu, maka kita akan bertumbuh di dalam Tuhan dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Terlebih daripada itu, Tuhan akan membawa kita, ayat ini katakan, memahami dan mengenal. Kita akan mengalami Tuhan secara pribadi.
Kita bukan hanya sekedar tahu, kita bukan hanya datang ke gereja lalu pulang karena sebuah rutinitas, tetapi kita benar-benar tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil menjadi mungkin. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, percayakah kita hari ini ketika kita punya hati yang rindu untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, Dia, Yesus, lewat Roh Kudus-Nya yang akan membantu kita. Sebab Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai roh penolong dan penghibur. Kita tidak bisa memaksakan dengan kehendak kita, apalagi dengan kekuatan kita sebagai manusia yang terbatas. Kita harus mulai menjadikan Tuhan atas hidup kita, dan kita berakar, berdasar di dalam kasih Dia, sehingga kita memahami dan mengenal kasih itu. Kita tidak bisa memberikan apa yang tidak kita miliki. Tetapi saat ini kita sudah memiliki iman, pengharapan, dan kasih yang bersumber dari Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu, kita bisa memberikan, sebab kita sudah punya sumber dari segala sesuatu, sumber dari segala sumber, yaitu Yesus Kristus sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, terakhir, saya hanya ingin mengajak supaya kita semua bukan hanya menjadi seorang Kristen yang beragama Kristen, tetapi menjadi seseorang yang benar-benar mencerminkan Kristus, yang benar-benar bisa dinikmati oleh orang-orang lain. Kehidupan kita tentunya. Oleh karena itu, rindukanlah untuk kita memiliki buah yang dihasilkan karena pertobatan kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Terakhir, saya akan tutup dengan sebuah ayat dari Filipi 2 ayat 5-8 yang mengatakan seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya tidak akan membahas ayat ini sekarang. Saya akan membahas ayat ini di next episode. Tetapi saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara merenungkan apa arti dari mengikut Kristus yang sebenarnya. Kalau ayat ini mengatakan di akhir, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Maukah kita hari ini mulai melangkah di dalam sebuah ketaatan untuk kita menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan? Karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak bisa membalas kasih yang begitu besar. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih itu tidak bisa kita balas dengan status kita sebagai manusia, karena kasih itu begitu besar. Kita telah ditebus bukan dengan harga yang mahal, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan kasih Kristus, yaitu dirinya sendiri yang dikorbankan supaya kita tidak binasa. Apa yang bisa kita lakukan? Taat, sama seperti Kristus telah taat kepada Allahnya, kepada Bapaknya. Maka dari itu kita perlu merindukan supaya diri kita berjalan dalam ketaatan, sama seperti Kristus berjalan dalam ketaatan. Ketika kita seperti itu, maka kita sudah menghasilkan salah satu buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, terima kasih untuk semua hal yang telah Engkau berikan, yang telah Engkau karuniakan, bahkan yang telah Engkau anugerahkan. Tidak ada satupun yang bisa kami beli dengan uang ataupun dengan usaha kami, tetapi semuanya adalah pemberian cuma-cuma yang Engkau berikan kepada kami, umat manusia yang berdosa. Pada momen kali ini kami memohon kepadamu supaya kami semua dimampukan untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, supaya hidup kami tidak sia-sia sama seperti hidupmu yang tidak sia-sia, supaya hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan
menjadi saluran kasih Kristus bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang memberikan kami kesempatan, bahkan Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk kami terus berjalan di dalam rancangan Yesus Kristus yang sempurna. Terima kasih untuk semuanya, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.